اللهم صل على محمد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Nurul Ikhwan yang saya hormati dan muliakan. Komplek keuangan banyak duitnya. Terkhusus segenap jajaran masjid, jajaran DKM Masjid Nurul Ikhwan, Bapak Dr. Sukmadi yang saya hormati dan muliakan, dan para asatiz lainnya yang tidak disebutkan yang saya muliakan, serta para pencinta ilmu yang hadir di pagi ini, yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini semua sudah dapat berkah dari Allah. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiap menjelang subuh itu mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu ini. Kalau doa Rasul kira-kira didengar sama Allah? Didengar sama Allah? Tidak. Rasul berdoa untuk umatnya di waktu paginya, bagi umatnya yang bangun pagi-pagi untuk sholat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim, mereka yang dapat berkah. Kalau yang subuhnya jam 7 maka bangunnya jam 7, ya, ada yang begitu nggak? Gak bakal berkah. Bapak Ibu yang datang hari ini pagi-pagi didoakan dapat keberkahan. Ibu kalau saya tanya tahu arti berkah? Tahu nggak Bu? Nggak tahu. Bapak tahu arti berkah? Apa berkah? Bedakan berkat dengan berkah. Ya, kalau berkat itu berangkat, berkat. Kalau berkah itu para ulama mendefinisikan al-barakatu ziyadatul khair wa ta'at. Berkah itu bertambahnya kebaikan dan taat. Manakala orang itu bertambah baiknya dan bertambah taatnya, dipastikan orang itu berkah. Ya, bertambah kebaikannya dan ketaatannya semakin bertambah terus, maka orang itu berkah. Tapi jangan pernah kita mengatakan diri kita berkah sementara baik kita merosot, taat kita merosot, ada berkahnya begitu. Jadi orang yang berkah itu dilihat dari tingkat baiknya dan taatnya, baru berkah. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tuntutan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari keberkahan hidup setiap saat. Makanya konsep berkah itu nanti dikembalikan kepada orang yang mau mendapatkannya. Kalau orang yang nggak mau mendapatkannya susah. Tapi sepanjang orang itu punya akal pikir yang jernih, insya Allah berkah itu akan ada. Karena sesuai dengan tema kita pagi ini, 5 kaidah berpikir yang diridhoi Allah.
Ini sebelum saya lanjut nih, kalau udah berpikir kan judulnya, temanya, ngomong-ngomong Bapak Ibu pada punya pikiran ya? Punya pikiran? Kalau punya ya, alhamdulillah. Soalnya kalau bisa jelasin dia pada punya pikiran, berarti itu enggak. Nah, jadi konsep berkah itu nanti akan turun bagi orang-orang yang cerdas berpikir. Di dalam Quran, Allah seringkali menyinggung di penghujung ayat. Kalau Allah memberitakan sesuatu, pasti Allah katakan apalah ta'qilu, apakah kamu tidak berpikir, tidak berakal, apalah tatafakkaru, apakah kamu tidak berpikir, kata Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hamba-hambanya itu menggunakan akal pikir itu sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kenapa demikian? Karena Islam yang dibawa Nabi ini, yang diperintahkan Allah untuk disebarluaskan, itu dikenal sebagai dinul aql. Al-Islam dinul aql. Islam itu sebagai agama yang berpikir, agama yang berakal. Jadi kalau kita berada di dalam Islam, maka siap menggunakan akal pikir kita, siap membuka wawasan pikiran kita. Bahkan sampai disebutkan Nabi, la dina liman la aqlala. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal pikir. Gak dianggap beragama, kata Nabi, kalau orang yang gak bisa menggunakan akal pikir. Bahkan hukum-hukum agama tidak berlaku bagi orang yang tidak punya akal pikir. Ibu, bapak, saya tanya, kenal sama orang gila? Kenal di mana? Orang gila, apa nama singkatannya? Nah, itu sering tahu. Ya. Orang gila di jalan ya, GDJ. Ibu sekalian, bapak sekalian, ini orang gila. Berfungsi gak akalnya? Berfungsi gak? Gak berfungsi. Akalnya gak berfungsi. Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, datang gak fungsi orang kita? Datang gak fungsi? Terus dosa gak tuh orang kita? Allahu Akbar, imam sudah sujud, sudah ruku, sampai habis tuh orang gila nggak ngikutin, nggak sholat, dosa nggak? Jadi kalau ada orang dipanggil hayya 'alas shalah, nggak menuju masjid dan tinggalkan sholat, berarti orang itu ada yang begitu. Apa bedanya? Kalau orang gila yang benar-benar akalnya tidak berfungsi, lalu dia tidak melakukan sholat, dia tidak membayar zakat, dia tidak berpuasa Ramadan, dia tidak pernah kena hukum, dan dia tidak berdosa. La dina liman la aqlala, tidak ada hukum agama bagi orang yang hilang akal. Kalau orang gila nyolong sendal di masjid, dosa nggak? Ninggalin sholat, dosa nggak? Kalau bapak ibu pengen nyolong sendal di masjid, gila dulu, nggak bakal kena hukuman. Akan sekarang banyak dipakai koruptor, begitu di pengadilan ternyata diteliti, katanya kena gangguan tuh belajar di. Berarti kalau ibu punya suami koruptor yang begitu, suami ibu gila. Nah untuk dia, sekarang udah banyak nih orang-orang yang punya cita-cita, anak kalau ditanya, kamu kalau gede jadi apa? Jadi koruptor.
Kata anak-anak sekarang nih, diteliti, kenapa dia lihat di TV yang koruptor 300 triliun hukumannya cuma 6 tahun. Maka pada pengen jadi koruptor. Ya Bu, dengan punya lagi koruptor. Kalau duit hasil koruptor mau terima, walaupun 1 miliar. Kata lakinya, kata suaminya, "Man, ini uang dari hasil koruptor, nih 100 juta. Oh maaf, jangan bawa apa yang ke rumah tangga kita." Cakep. Baru bisa soleh. Apa tambahin, mah 300 juta nih. Oh sorry. Jangan apa bawa api neraka untuk anak-anak kita. Haram bagi mama menerima uang 300 juta dari mama. Mah ada 2 M. Kalau begitu mama sihor dulu. Wah, sama aja. Ya. Ya Bu. Bu. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Nah, kembali nih, orang gila itu kalau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, maka tidak ada beban dosa bagi dia. Tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa bagi orang gila. Nanti terhitungnya, kalau misalnya orang gila itu mati dalam posisi kegilaannya, yang dihitung oleh Allah itu masa sebelum gilanya. Itu yang begitu. Masa gilanya kapan dia? Oh, berumur 20 tahun, balik 15 tahun, tapi 5 tahun yang dihisab oleh Allah. Begitu. Jadi kegilaan tidak, makanya disinilah kita diberikan akal pikir oleh Allah untuk memikirkan sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita. Di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW menyebutkan, tafakkuru sa'atin khair min ibadati sanatin. Berpikir sesaat lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Bayangkan, ibu beribadah selama 1 tahun masih kalah dengan berpikir sesaat, karena akalnya berfungsi. Bahkan Sayyidina Ali menyebutkan, la ibadah katafakkur. Tidak ada ibadah seperti tafakkur. Tidak ada ibadah yang hebat seperti tafakkur. Makanya ketika ada orang yang beribadah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun, lalu dia dapat pikirkan tentang ibadahnya diterima apa tidak oleh Allah, bagaimana niat-niat ibadahnya, itu yang dikatakan ibadah yang rendah di sisi Allah. Asal cuma gugurin kewajiban saja, dia nggak pernah pikirin niat saya tadi apa dia ibadah. Dia riak, dia ujub, dia takabur, dia bangga, dia nggak pernah pikirin yang begitu. Ada nggak orang ibadah nggak pernah mikirin itu? Yang begitu? Ada nggak orang ibadah yang niatnya sombong? Ada? Yang niatnya ujub, yang niatnya riak, ada? Ibu-ibu pakai mukena sahrini, bangga. Ada mukena sahrini, harganya 4.999.000. Ya Bu, dipakai untuk diperlihatkan nih, kena mahal, sehari punya, wah banget nih, punya gelang emas 20 pakai semua. Kalau takbir depan ibu-ibu yang lain semua, nggak dipikirin yang begitu. Masih dipikirin itu ibadah-ibadah yang tercampur ria, tercampur ujub. Kudu dipikirin, ya Allah, ini ibadah saya gak bakal kau terima kalau begitu. Makanya perlu dipikirin. Sampai disebutkan, la ibadah katafakkur. Tidak ada ibadah
seperti tafakur. Jadi ibadah yang bagus itu ibadah yang diisi dengan berpikir supaya ibadahnya itu sempurna dan baik di pandang Allah. Begitu pula para ulama kita, Bapak Ibu sekalian, mendefinisikan dan menyebutkan tentang tafakur ini. Apa kata para ulama kita? Wa qala ba'dul hukama. Dan telah berkata ulama-ulama kita, apa katanya? Kata mereka para ulama kita, al-fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat fala idha'ata lah. Berpikir itu menjadi lentera hati, penerang hati. Fa idza dhahabat fala idha'ata lah. Maka apabila tidak ada berpikir dalam diri manusia, maka akan hilang pula sinar di dalam hatinya. Tuh. Jadi kalau orang yang tidak punya pikiran tuh hatinya gelap, betul Bu? Nggak pernah berpikir, gelap hatinya. Makanya wajar kalau dia tuh lihat, dia ujub, dia bangga, karena gelap hatinya, nggak terang. Kenapa nggak berpikir? Kalau berpikir letak telunjuk di mana Bu? Di sini apa di sini? Ibu lagi mikir nih, anaknya belum bayaran. Ada nggak ibu yang mikir ibu pusing? Sambil nunjuk dengkul ada? Oh nggak ada. Kalau masih nunjuk begini masih bagus. Ya Allah, gimana sih ini anak saya? Berpikir lagi berpikir. Gimana untuk bisa menyelesaikan anak saya yang nakal? Dia berpikir. Aja mikir di sini masih normal. Tapi kalau duduk di sini ya Allah, gimana ya? Berarti otaknya udah pindah ke? Oh. Ya, ada Ibu? Oh enggak ada. Ini yang kita khawatirkan, Ibu sekalian. Jadi jelas nih. Jadi berpikir itu menjadi penerang hati kita, lentera hati. Apabila tidak ada berpikir pada diri manusia, maka hilang lentera itu, gelap hatinya. Apa aja ditabrak oleh dia. Dia nggak pernah mikirin. Coba deh kalau ibu berpikir siang, ya Allah, tadi saya ketemu tetangga, ya, tapi tetangga saya tanya, Assalamualaikum, saya urusan sama dia aja. Dipikirin sama ibu, ya Allah, apakah salam saya ini salah apa enggak, dipikirin ya? Atau dia harus suruh, ya Allah, mungkin dia tidak dengar salam saya. Ya Allah, atau mungkin dia sudah jawab, aku yang tidak dengar. Bebas dari surga. Cakap nggak tuh ibu? Dia pikirin. Ini enggak. Assalamualaikum Bu. Lemos ke ibu-ibu pulang. Besok-besok enggak ketemu salam lagi. Ada yang begitu? Udah dipikirin. Uskuton sama orang yang apabila kita urus salam nggak dijawab, uskuton. Itu orang yang punya pikiran namanya, dia nggak mau terhitung dosa, ya nggak mau terhitung dosa. Dipikirin sama dia bagaimana bertetangga yang bagus, bagaimana berumah tangga yang bagus, dipikirin sama dia. Jadi suami yang soleh bagaimana, jadi istri yang soleh bagaimana, dipikirin. Menata rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bagaimana, dipikirin sama orang beriman. Mencetak generasi soleh itu bagaimana, dipikirin. Bukan cuma rumah tangga gak punya pikiran buat apa. Banyak orang rumah tangga dikit-dikit cerai, betul? Karena dia gak pikirin. Kalau dia pikirin untuk ke surga, insya Allah aman dan berkah rumah tangganya. Tujuan berumah tangga adalah untuk mencapai ketenangan batin yang akan membawa anak istri menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya dipikirin. Bayangkan kalau kau sebarkan satu konten dakwah, 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan, itulah sedekahmu.